Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Bu Yofi Anaska. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang asam, basa, dan garam. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi sifat asam, basa, dan garam dengan menggunakan indikator alami dan indikator buatan. Pernahkah kalian memakan buah jeruk? Bagaimana rasanya? Ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun, apa yang kalian rasakan? Garam apa yang sering kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Ketika kita memakan buah jeruk, mungkin rasanya adalah masam atau kecut. Kenapa jeruk rasanya masam? Ketika kita mencuci tangan menggunakan sabun, tangan kita akan terasa licin. Kenapa sabun rasanya licin? Garam yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah garam dapur yang biasa digunakan sebagai bahan memasak. Untuk mengenal lebih lanjut, mari kita pelajari tentang asam, basa, dan garam. Jeruk rasanya masam karena jeruk mengandung suatu senyawa yang bersifat asam. Asam berasal dari bahasa Latin acidus yang artinya masam. Secara kimiawi, asam didefinisikan sebagai suatu senyawa yang apabila dilarutkan ke dalam pelarut akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Senyawa asam banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik pada makanan maupun minuman, seperti jeruk, anggur, apel, cuka, dan sebagainya. Di dalam tubuh kita, di lambung, juga terdapat asam, yaitu asam klorida, yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Sifat-sifat asam. Sifat asam yang pertama yaitu rasanya masam. Rasa masam pada makanan dan minuman mengindikasikan bahwa makanan dan minuman tersebut bersifat asam. Yang kedua, bersifat korosif, yaitu bisa memberikan dampak negatif pada zat tertentu. Yang ketiga, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Sifat asam yang bisa merubah warna suatu zat tertentu ini digunakan untuk mengidentifikasi senyawa asam yang terdapat pada zat tertentu dengan menggunakan indikator baik alami maupun indikator buatan. Sabun terasa licin di kulit karena sabun bersifat basa. Secara kimiawi, basa didefinisikan sebagai suatu senyawa yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Sifat-sifat basa yang pertama, terasa licin di kulit dan pahit. Sabun terasa licin di kulit karena sabun bersifat basa. Basa pembuat sabun yaitu natrium hidroksida. Selain rasanya licin di kulit, sabun juga terasa pahit. Tetapi kita tidak dianjurkan untuk mencicipinya atau memegang dengan tangan, karena basa kuat bisa menimbulkan sifat kaustik, yaitu tangan mudah teriritasi dan terasa terbakar. Sifat basa yang kedua yaitu mengubah warna lakmus merah menjadi biru. Apa yang akan terjadi apabila asam direaksikan dengan basa? Ketika asam ditambahkan basa, maka akan terjadi reaksi netralisasi sehingga terbentuk garam dan air. Contohnya adalah asam klorida atau HCl jika direaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH akan menghasilkan NaCl yaitu garam dan air. Garam yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur yang biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat makanan. Indikator adalah suatu senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasi asam dan basa. Ada dua jenis indikator yaitu indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami terbuat dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, diantaranya kunyit, bunga sepatu, bunga mawar, kulit manggis, dan kubis merah. Sedangkan indikator buatan atau indikator sintetis dibuat oleh pabrik, diantaranya yang sering digunakan adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Larutan asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, sedangkan lakmus merah akan tetap warnanya menjadi merah. Untuk larutan basa akan mengubah warna lakmus merah menjadi berwarna biru, sedangkan lakmus biru akan tetap menjadi warna biru. Untuk mempermudah mengingatnya, kalian bisa menggunakan singkatan seperti yang dilakukan temannya Bu Yofi yaitu Bu Yuni. Beliau menyingkatnya dengan asmara baru, yang berarti asam memerahkan, basa membirukan.
Ketika larutan asam diidentifikasi dengan menggunakan lakmus merah maupun lakmus biru, akan terjadi perubahan warna menjadi merah. Sedangkan larutan basa ketika diidentifikasi dengan menggunakan lakmus merah maupun lakmus biru, akan terjadi perubahan warna menjadi biru. Mudah sekali untuk mengingatnya, bukan? Untuk larutan garam, karena bersifat netral, tidak akan memberikan perubahan warna apapun terhadap kertas lakmus. Selamat mencoba, semangat belajar!